Sebelum kita mulai, marilah kita sedikit bertafakur. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum dan aturan yang pasti pada alam, misalnya api dan matahari. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dia berkuasa atas alam semesta beserta isinya. Coba simak kisah beberapa nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 1-70. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum ia dilempar ke dalam api? Jawabannya, agar kita lebih meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pula kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan air dari batu karang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 60. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190-191. Mari kita analisis tadbirnya. As-samawati, hukum bacaannya adalah alif lam syamsiah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf sin. Wal ardi, hukum bacaannya yaitu alif lam qamariyah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf alif. Liulil albab, hukum bacaannya yaitu mad arid disukun. Alasannya karena mad tabi'i dibaca waqaf. Yadhkuruna, hukum bacaannya mad tabi'i. Alasannya domah bertemu huruf waw. Qiyaman wa qu'uda,
yang digaris bawahi yaitu lafaz mau. Hukum bacaannya yaitu idgham bigunnah. Alasannya karena huruf mim berharkat fathain bertemu huruf waw. Wa yatafakkaruna. Hukum bacaannya yaitu matobi'i. Alasannya dhammah bertemu huruf waw. Khalaqta. Hukum bacaannya yaitu qalqalah sugro. Alasannya huruf qaf sukun di tengah kata. Azaban nar. Hukum bacaannya yaitu mad arid li sukun. Alasannya mad tabi'i dibaca waqaf. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya sebuah ayat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata orang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya, mereka juga mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar bukit sopa itu jadi emas untuk kami." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Selanjutnya isi dan kandungan ayat. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar adalah adanya alam semesta ini. Hal ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. Yang kedua, keteraturan pergantian siang dan malam, bukan pergantian biasa saja tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan akal untuk memikirkan. Ketiga, semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang disebut ulil albab. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat untuk orang banyak. 5. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna atau sia-sia. 6. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain ragu dan bimbang. 7. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat atau taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan akan mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu hadis Rasulullah SAW an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan summa raqada falamma kana sulsul lailil akhir qa'ada fanazara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Summa qama fatawadda'a wastanna wa shalla ihda asyrata raka'atan summa adzana Bilalun fa shalla raka'ataini summa kharaja fa shalla subha. Rawah Bukhari. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit, lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu beliau berwudu dan bersiwak. Kemudian sholat 11 rakaat. Setelah Bilal mengumandangkan azan, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Berpikir kritis dimaknai secara beragam oleh para pakar.
Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi tersebut, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an dan hadis, ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, adalah berusaha memahami, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Salah satu fakta tentang ayat kauniyah adalah misteri hewan unta yang memiliki kemampuan bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu lama, hingga sekitar 1,5 bulan. Fakta ini menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Pada akhirnya, para pakar fisiologi dan biologi menemukan jawaban dari misteri tersebut, yaitu unta ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dalam punuknya melalui proses kimiawi yang tidak dapat ditandingi oleh industri manapun di dunia. Unta menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta menyimpan di bawah kulit seperti manusia, suhu tubuh akan meningkat. Suhu tubuh akan meningkat drastis dan berakibat fatal. Unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Dengan jumlah cadangan lemak sebanyak ini, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Subhanallah, masih banyak misteri lain, baik yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap. Mungkin untuk materi kali ini sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.